Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, apa kabarnya hari ini? Dan saya percaya hari ini banyak hal yang kita boleh dapatkan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam acara Mawar. Ini adalah part yang ke-21. Hari ini saya mau membahas tentang hati. Apakah semua kita boleh mengenal hati kita? Atau kita hanya melihat sebagai satu bagian dalam kehidupan kita atau tubuh kita? Tetapi hati ini adalah dipandang sebagai pusat kediaman hidup di dalam perjanjian lama. Sehingga segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita selalu dikontrol dari hati kita. Dan suara hati seringkali berbicara bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan di dalam bahasa Yunani, hati itu memakai kata kardia. Nah, ketika kata kardia ini muncul dalam setiap konotasi tentang hati, itu berarti menghadirkan tentang bagaimana konsep hidup yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan manusia melalui hati. Maka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka ketika kita disuruh jagalah hatimu, berarti kita dibawa untuk bisa berwaspada dan menjaga kehidupan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Karena di sana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata dari hati orang bisa dikenal. Dari hati orang akan memancarkan siapa dia yang sebenarnya. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita boleh menguasai diri kita dengan baik dan hati kita terkontrol dengan baik, karena disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika orang jatuh dalam dosa, yang dilihat melalui hati. Ketika orang dekat dengan Tuhan, bisa dilihat bagaimana tindakannya ketika hatinya berserah kepada Tuhan. Ketika hatinya pun juga mungkin mengelabui orang lain dengan penipuan, akan terlihat juga bagaimana kehidupannya. Bahkan ketika orang itu pun jujur, pasti akan terlihat ketika dia mengungkapkan isi hatinya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata hati begitu penting dalam kehidupan manusia. Maka di dalam bagian firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23 tadi saya katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan juga dikatakan di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya. Istilahnya ketika Salomo diajak untuk bisa mengenal siapa bapaknya, dia pun juga harus memahami bagaimana nilai kepercayaannya, supaya hatinya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka dikatakan, anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan kerelaan hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Ayat ini sangat luar biasa. Ternyata Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan hari ini. Dan Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan hari ini. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini Tuhan berikan kita hati yang damai, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang tulus untuk bisa mengasihi orang lain, bahkan kita pun terbuka akan pimpinan Tuhan melalui hati kita yang selalu terfokus dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, karena dengan tulus hati dan dengan kerelaan hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, firman Tuhan katakan apa? Maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Maka hari ini tergantung hati kita, apakah hati kita mau berserah kepada Tuhan atau kita tinggalkan Tuhan. Ingat satu hal dalam bagian firman Tuhan ini. Jika hati kita tertuju kepada Tuhan, Ia berkenan ditemui. Tapi jika kita meninggalkan Dia, firman Tuhan katakan apa? Dia akan membuang kita. Bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya kita akan terbuang. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hatimu harus kau tahu dan mengerti. Hatimu harus terbuka dengan Tuhan.
Hatimu harus kau kenal baik-baik supaya engkau pun tidak ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan mau hari ini supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita boleh menyelidiki segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka semua sia-sia. Maka malam hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk boleh mengerti siapa Tuhan dan apa rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Tapi yang Tuhan minta, hati kita terbuka akan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati kita supaya Ia berkenan ditemui. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu dengan baik, karena dari situlah engkau akan terlihat siapa dirimu yang sebenarnya. Maka hatimu jangan engkau simpan dendam, jangan membuat orang lain jadi susah, tapi biarlah apa yang kau hadapi hari ini, apapun tantangan hidupmu, engkau tetap percaya Tuhan Yesus baik dan Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu membuka hati dan menyelidiki hati kita. Dan Tuhan minta ketulusan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh melewati sepanjang hari dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kami diberikan hati yang peka akan rencana Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini, mungkin hari ini kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami yakinkan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Engkau menyelidiki hati kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan hari ini. Bahkan ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan menemui kami. Tuhan ampuni kami kalau kadang-kala kami egois, kami tidak bisa mengontrol hati kami. Tapi biarlah hari ini kami belajar untuk sungguh-sungguh mengenal dan mengerti apa rancangan Tuhan atas hidup kami. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Pagari kami dengan malaikat surgawi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat dan biarlah malam hari ini kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.